Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salvira Reza Anggita. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membawakan materi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dalam industri. Nah, adapun tujuan pembelajarannya itu diharapkan peserta didik itu dapat mengetahui faktor-faktor kesetimbangan kimia dalam bidang industri. Nah, untuk metode pembelajaran itu menggunakan metode discovery learning. Apa sih metode discovery learning itu? Metode discovery learning itu metode yang menggunakan pendekatan pembelajaran di mana peserta didik itu secara aktif terlibat dalam proses penemuan konsep atau pemahaman baru melalui eksplorasi dan penyelidikan. Nah, metode ini sangat cocok untuk membantu siswa memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dalam industri. Karena siswa itu jadi lebih aktif menganalisis dan mencari hubungan antar variabel yang terlibat. Nah, deskripsi singkat materinya itu ada materi pada modul ini itu memberikan pengetahuan pada kalian tentang pergeseran keseimbangan azas Leketelier yang digunakan sebagai dasar untuk mengetahui adanya pergeseran dalam suatu reaksi keseimbangan. Di sini kalian juga akan diberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan serta penerapannya di industri agar memperoleh produksi yang maksimal. Nah, untuk sedikit materi itu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan suatu sistem. Dalam keadaan setimbang cenderung untuk mempertahankan kesetimbangannya, sehingga jika ada pengaruh dari luar, maka sistem tersebut akan berubah sedemikian rupa agar segera diperoleh keadaan kesetimbangan lagi. Nah, seperti yang diungkapkan oleh azas Leketelier. Hal-hal apa sajakah yang dapat mempengaruhi keseimbangan? Yang pertama itu ada pengaruh perubahan konsentrasi, yang kedua pengaruh tekanan dan volume, dan yang ketiga itu ada pengaruh perubahan suhu. Nah, penerapan keseimbangan dalam industri yang melibatkan reaksi keseimbangan kimia, produksi reaksi yang dihasilkan tidak akan bertambah ketika sistem telah mencapai keseimbangan. Jadi, kalau misalnya sistem sudah setimbang itu udah gitu. Produksi reaksi akan kembali dihasilkan jika dilakukan perubahan konsentrasi, perubahan suhu, atau perubahan tekanan dan volume seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, pada bagian ini akan dibahas bagaimana produksi terkait amonia dan asam sulfat dalam industri. Kedua bahan kimia tersebut dalam produksi pembuatannya melibatkan reaksi kesetimbangan yang merupakan tahap paling penting untuk menentukan untuk kecepatan produksi. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, untuk kesimpulannya itu perubahan konsentrasi jika dalam suatu sistem keseimbangan konsentrasi salah satu komponen dalam sistem ditambah, maka keseimbangan akan bergeser dari arah penambahan itu. Nah, yang kedua itu ada perubahan volume atau tekanan antar volume, dan yang ketiga ada perubahan suhu menurut azas Leketelier. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.